Kenalkan, nama saya Anggara Putra Meldiantono, dan saya akan menjadi pembicara dalam sesi hari ini. Kita akan membahas keterampilan yang penting untuk mendukung kesuksesan di industri teknologi. Di slide kedua ini, pendahuluan. Sebelumnya kalian udah mengenal kata soft skill belum? Jadi soft skill ini adalah penjelasan singkat merupakan keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah. Mengapa sih soft skill ini begitu penting di teknologi? Soft skill ini tidak hanya untuk komunikasi, mereka juga membantu profesional teknologi menjadi lebih efektif dalam tim, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menyelesaikan konflik. Pada webinar ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang soft skill yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan di bidang teknologi. Soft skill seperti leadership, komunikasi, dan problem solving merupakan elemen yang sangat penting yang mendukung hard skill. Jadi, mari kita lihat mengapa keterampilan ini begitu penting dan bagaimana kita mengembangkannya. Apa sih itu soft skill? Soft skill ini adalah kemampuan non-teknis yang mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi, meliputi komunikasi, leadership, dan adaptabilitas. Jadi soft skill ini adalah kemampuan non-teknis yang berfokus pada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola diri kita sendiri di tempat kerja. Soft skill ini mencakup kemampuan seperti komunikasi, empati, kerja tim, dan adaptabilitas. Berbagai dengan hard skill yang bisa diukur. Contoh soft skill, empati, keterampilan interpersonal, kolaborasi, problem solving, dan lain-lain. Perbedaan dengan hard skill itu, jadi hard skill ini merupakan keterampilan teknis yang bisa diukur, sedangkan soft skill ini agak sulit diukur karena begitu penting untuk kesuksesan karir. Mengapa soft skill begitu penting di industri teknologi? Soft skill begitu penting di industri teknologi karena teknologi berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan menghadapi perubahan. Soft skill membantu kita beradaptasi, berkolaborasi, dan menemukan solusi kreatif, terutama di lingkungan kerja yang sering berfokus pada kolaborasi tim. Soft skill memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi dan menyelesaikan konflik. Mendukung kolaborasi di dunia teknologi, proyek yang sering membutuhkan kerja tim, soft skill membuat kolaborasi lebih efektif dan efisien. Meningkatkan kemampuan adaptasi, teknologi juga selalu berubah, dan soft skill membantu individu beradaptasi dengan perubahan. Mendukung inovasi, kreativitas, dan inovasi berkembang lebih baik dalam lingkungan yang didukung oleh komunikasi yang baik dan kemampuan problem solving. Pada sesi ini, kita akan membahas 3 soft skill utama, yaitu leadership, komunikasi, dan problem solving. Sebelumnya kita sudah mengenal kata leadership, sering banget mengenal kata leadership. Leadership itu membantu kita untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Komunikasi membantu kita menyampaikan ide secara efektif. Dan problem solving membantu kita menemukan solusi terhadap berbagai tantangan. Ketiga keterampilan ini saling mendukung dan sangat penting di dunia kerja, terutama dalam bidang teknologi. Jadi penjelasan singkat tentang leadership ini adalah keterampilan penting yang melibatkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi tim agar mereka dapat mencapai tujuan bersama.
Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan timnya, tetapi juga mampu membangun hubungan yang kuat, membangun kebutuhan individu, serta membantu anggota tim mencapai potensi terbaik mereka. Dalam konteks teknologi, seorang pemimpin harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan cepat. Penjelasan mengenai komunikasi. Di sini komunikasi ialah kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, dan berkomunikasi secara efektif, sehingga ide dapat disampaikan dengan jelas. Jadi komunikasi ini bukan hanya soal berbicara, tapi mendengarkan juga termasuk dalam ranah komunikasi. Ada juga problem solving, di mana problem solving ini merupakan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan menemukan solusi yang efektif. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut di bagian pertama ini, leadership. Definisi leadership dalam teknologi. Leadership di sini adalah kemampuan untuk memotivasi dan memandu orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di industri teknologi ini, kepemimpinan tidak hanya mengharuskan kita untuk memahami aspek teknis, tapi juga bagaimana mengelola tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian bersama. Pemimpin yang baik tidak hanya menyampaikan visi, tetapi juga mendukung tim dalam mencapai tujuan bersama. Leadership dalam teknologi. Pemimpin di bidang teknologi harus memahami aspek teknis dan bisnis, sambil tetap fokus pada aspek manusia. Jadi tidak hanya memerhatikan teknis saja. Kebanyakan dari teknik ini mungkin karena terbiasa untuk teknis, jadi untuk menyampaikan dalam komunikasi itu agak kurang. Tapi ketika kita memimpin sebuah proyek, kita harus bisa memahami aspek teknis dan aspek manusia, memahami manusia, saling mengerti, empati, seperti itu. Ada beberapa jenis kepemimpinan. Yang pertama itu transformational leadership, mempromosikan perubahan dan mendorong anggota tim untuk berkembang. Misalnya, berfokus pada perubahan dan inspirasi. Sedangkan transactional leadership berdasarkan reward atau punishment untuk memotivasi tim. Jadi untuk memotivasi tim, kita harus memberikan reward atau penghargaan, serta untuk memberikan hukuman jika ada yang melanggar aturan yang ada di tim tersebut. Yang ketiga ini ada servant leadership. Servant leadership ini memprioritaskan kebutuhan tim dan mendukung mereka untuk mencapai potensi penuh. Menempatkan kebutuhan tim di atas kebutuhan pribadi. Jadi yang ketiga ini kita harus memprioritaskan tim kita terlebih dahulu daripada tim-tim yang lain. Karena ketika kita sudah fokus dengan tim kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di tim tersebut. Di sini nih, mungkin yang kemarin nonton bola udah nggak asing ya. Indonesia lawan Bahrain itu kemarin udah nggak asing sama wajah wasit ini. Jadi mengapa sih leadership ini begitu penting?
Menginspirasi tim. Pemimpin yang baik mampu memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membuat keputusan tepat. Pemimpin yang efektif membantu tim untuk membuat keputusan yang berfokus pada hasil. Yang ketiga, meningkatkan kinerja tim. Kepemimpinan yang baik memungkinkan tim bekerja lebih efisien dan produktif. Dengan kepemimpinan wasit ini, karena wasitnya begitu begitu apa ya, eh, ya nggak patut lah untuk dicontoh. Kita lanjut ya ke slide 10. Sebentar teman-teman, slide-nya terputus. Kita lanjut ke slide berikutnya, ke 11. Pemimpin yang baik harus memiliki beberapa keterampilan utama. Di antaranya ialah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, pengelolaan waktu untuk memastikan bahwa semua prioritas dikelola dengan baik, serta memiliki empati untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran tim mereka. Ketiga keterampilan ini sangat penting untuk memimpin di industri teknologi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Pengambilan keputusan yang harus cepat dan mempertimbangkan informasi yang tersedia, memiliki rasa empati, memahami dan merespon kebutuhan tim, serta memanajemen waktu, mengatur prioritas, dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, sehingga menghasilkan hasil yang sangat baik. Nah, ini di slide ke-12 ini merupakan contoh pemimpin teknologi yang sukses. Beda dengan slide sebelumnya ya. Kalian udah nggak asing dengan bapak satu ini, Bapak Jeff Bezos, pemilik Amazon. Fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan. Satya Nadella, pemilik Microsoft, menerapkan budaya inklusi dan kolaborasi yang mendorong transformasi. Studi kasusnya, bagaimana kepemimpinan mereka membawa perusahaan ke level baru. Saya ingin memberi contoh beberapa pemimpin yang sukses, di antaranya Jeff Bezos sebagai pemilik Amazon yang berhasil membangun perusahaan raksasa berbasis e-commerce. Kalian juga udah nggak asing dengan Satya Nadella dari Microsoft yang berhasil mengubah budaya perusahaan menjadi lebih inklusif dan kolaboratif. Mereka adalah contoh pemimpin yang mampu memimpin perubahan besar dan menginspirasi banyak orang. Slide 13. Di sini menerangkan cara meningkatkan leadership skills. Yang pertama itu kita harus bisa belajar mendengarkan, memahami perspektif tim. Yang kedua, membangun kepercayaan, menjadi teladan dan menepati janji. Dan yang ketiga, mengambil inisiatif, berani mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam situasi sulit. Untuk meningkatkan keterampilan leadership, kita juga bisa mulai dengan belajar mendengarkan baik, membangun kepercayaan dan menepati janji. Orang yang bisa mendengarkan dan bisa menepati janjinya, serta mengambil inisiatif dalam situasi sulit, merupakan salah satu contoh
pemimpin yang begitu baik. Apapun proyek yang mereka kerjakan, maka hasilnya akan sempurna. Karena apa? Karena dia mendengarkan semua tim yang ada di proyek tersebut, mendengarkan rekan-rekannya, dan dia memiliki rasa kepercayaan kepada rekan-rekannya bahwa rekan satu timnya itu bisa, serta mendorong motivasi tim tersebut agar terus berkembang, sehingga proyek-proyek yang ia kerjakan akan sukses di kemudian hari. Gitu. Sebelum ke bagian kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan atau apa ada yang ingin didiskusikan? Di sini ada yang bertanya atas nama Ahmad. Bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan leadership jika saya baru saja mulai berkarir di bidang teknologi dan belum memiliki posisi kepemimpinan? Jadi begini ya Mas, meningkatkan kemampuan leadership tidak selalu harus menunggu posisi yang penting sebagai pemimpin. Jadi Anda bisa mulai dengan mengambil inisiatif dalam proyek atau tugas, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Selain itu, mulailah membangun keterampilan komunikasi, seperti memberikan feedback yang konstruktif dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika Anda punya mentor atau punya teman yang uh, terlihat memiliki jiwa kepemimpinan, Anda bisa juga belajar dari teman Anda tersebut, Mas. Jadi orang yang bisa memimpin itu memiliki cara tersendiri dan dia berbeda dengan yang lain. Dia memiliki tanggung jawab yang besar bahwa dirinya harus menyelesaikan apa yang sudah dia buat, serta memiliki rasa empati yang tinggi. Biasanya seperti itu sih Mas. Jadi kalau ingin memiliki jiwa kepemimpinan, kalian tidak harus menunggu posisi menjadi pemimpin. Bisa diawali dengan dimulai dari diri kita sendiri gitu Mas. Kalau jawaban dari saya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ya di bagian komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam teknologi. Klarifikasi tugas, komunikasi yang baik, mencegah kesalahpahaman tentang tugas.
Kolaborasi efektif, membantu koordinasi tim yang efisien dan meningkatkan produktivitas. Memberikan feedback, menyediakan feedback secara konstruktif, membantu perbaikan dan pengembangan. Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam bidang teknologi. Saya tegaskan lagi, dengan komunikasi yang baik, kita menghindari kesalahpahaman, menjelaskan tugas dengan jelas, dan memberikan feedback yang konstruktif. Komunikasi yang baik juga memudahkan kolaborasi antar anggota tim, sehingga mencapai kesuksesan dalam proyek tersebut. Di sini ada beberapa jenis-jenis komunikasi. Komunikasi yang pertama itu komunikasi verbal, percakapan langsung yang melibatkan kata-kata. Yang kedua nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Yang ketiga digital, penggunaan email, chat, atau video call untuk komunikasi. Di sini ada grafik, digital, nonverbal, dan verbal. Kenapa saya taruh grafik digital di bagian paling rendah? Karena kebanyakan orang ketika di sosmed dan lain-lain, dia lebih pandai dalam berkata-kata karena tidak langsung face to face dengan orangnya. Komunikasi yang sulit itu adalah komunikasi di verbal. Saya taruh grafiknya paling tinggi karena ada beberapa orang yang ketika bertemu langsung, bercakap langsung, face to face dengan orangnya, itu malah grogi jadinya. Jadi di mana komunikasi yang ketika dia di digital di dunia online itu sangat baik, tapi ketika bertemu dengan orangnya langsung, dia lebih diem. Mungkin itu permasalahan komunikasi di face to face. Karena dengan bantuan digital dan face to face itu kan berbeda ya teman-teman. Jadi nggak aku taruh bagian verbal itu di bagian yang sulit ini. Grafiknya lebih tinggi daripada digital. Seperti itu. Dan zaman sekarang ini kan karena kita sering bekerja dalam tim jarak jauh, kita sering menggunakan digital. Ketika kita bertemu orang face to face, kita sudah terbiasa dengan dunia digital ini. Itu akan membuat perbedaan. Rasanya, sensasinya ketika berbicara langsung itu berbeda dengan berbicara di digital. Seperti itu. Kalau kita bercakap langsung dengan orangnya, kita menggunakan beberapa kayak indera lah, panca indera gitu. Seperti itu. Sedangkan di digital itu kan kita tidak nyata ya. Jadi tidak tidak ada feel-nya lah dalam komunikasi secara digital itu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Tantangan komunikasi di industri teknologi. Ada beberapa tantangan komunikasi dalam industri teknologi. Adanya perbedaan budaya yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi, ada kompleksitas teknis yang sulit dijelaskan, dan komunikasi jarak jauh yang memerlukan perangkat dan teknik komunikasi khusus untuk menjaga produktivitas. Di sini diterangkan 3 tantangan komunikasi di industri teknologi. Yang pertama ialah perbedaan budaya. Pengaruh latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, kompleksitas teknis. Menyederhanakan konsep teknis untuk dipahami orang non-teknis. Yang ketiga, komunikasi remote. Menjaga komunikasi tetap lancar dalam tim jarak jauh. Kebanyakan problem anak teknik tuh di sini ya, di kompleksitas teknis ini. Kadang karena mereka terbiasa untuk
memakai konsep teknis di mana kita terbiasa untuk menjelaskan beberapa permasalahan itu menggunakan menyederhanakan bahasa dengan bahasa teknis. Kadang ada beberapa orang yang kesusahan dalam menyampaikan bahasa teknis itu ke bahasa manusia gitu. Jadi mereka paham konsepnya namun mereka belum memahami cara mereka menyampaikan dan menjelaskannya seperti itu. Jadi itu perlu dipelajari lagi sih untuk anak-anak teknik nih kebiasaan permasalahannya di kompleksitas teknis ini. Slide selanjutnya ya. Cara meningkatkan komunikasi yang efektif. Ada beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi, seperti berlatih mendengarkan aktif. Gimana sih berlatih mendengarkan aktif? Ketika kita mendengarkan, kita harus memberikan perhatian penuh pada pembicara. Kita harus merespon dengan gerak-gerik ketika kita mendengarkan. Seperti itu. Menjaga kejelasan pesan. Hindari jargon dan bicara dengan bahasa yang jelas. Jadi janganlah pakai bahasa-bahasa yang aneh ya kayak bahasa bahasa Inggris campur Indonesia itu sebenarnya bagus, tapi itu kurang formal aja dalam penyampaian. Kadang ada beberapa orang yang nggak memahami bahasa Inggris tersebut. Jadi malah nanti miskomunikasi. Memberikan dan menerima feedback. Berikan feedback yang jelas dan terima feedback dengan sikap positif. Ketika ada orang sedang bercerita, janganlah kalian ikut bercerita sama-sama mengeluh. Kalian harus memberikan feedback positif yang jelas. Dan kalian juga ketika menceritakan sesuatu, kalian juga harus menerima feedback yang bersikap positif seperti itu. Jadi janganlah kalian ada orang yang bercerita, kalian sama-sama mengeluh, nah, itu kan kasihan ya, malah ngadu nasib nanti. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini di slide ke-18 ada beberapa alat komunikasi yang berguna. Seperti yang kita gunakan saat ini ya, Tampil, aplikasi tampil.id, ada juga Microsoft Teams, Zoom. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama aplikasi-aplikasi ini. Karena pas kemarin COVID kita sering banget menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Aplikasi ini membantu kita dalam komunikasi jarak jauh. Bagian 3, problem solving. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Di sini ada yang bertanya, Mas Syahrul Bahri, Mas, saya mau bertanya, seandainya saya punya bisnis seperti makanan, namun di sisi lain saya juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan suatu pelanggan, akan tetapi pelanggan itu tidak merespon, apakah yang harus saya lakukan? Dan alhasil terjadi miskomunikasi. Sering banget ya terjadi komunikasi antara pelanggan tersebut. Jadi kalau jawaban dari saya, Mas, jika pelanggan tidak merespon, cobalah untuk memberi mereka ruang sejenak. Jadi dibiarkan terlebih dahulu. Nanti kemudian beberapa setelah diberikan waktu luang, coba dihubungi kembali di waktu yang berbeda seperti itu. Entah di pagi atau sore, pastikan juga Masnya itu menawarkan informasi atau tambahan yang menarik minat mereka. Seperti dikasih promo atau keunikan atau diskon pada produk, yang mana biasanya kalau kita memberikan diskon atau flash sale gitu kepada konsumen, itu biasanya konsumen akan tertarik untuk diskusi sama kita, untuk melakukan komunikasi sama kita. Seperti itu. Jika dari pihak konsumen masih tidak ada respon, dari yang sebelumnya, konsumen sebelumnya itu dijadikan pelajaran untuk kesempatan yang lain. Serta itu juga kan dapat meningkatkan soft skill kita dalam komunikasi, dapat meningkatkan pengalaman kita dalam komunikasi. Kalau dari saya seperti itu, Mas. Apakah sudah terjawab? Baik, sama-sama Mas Sahrul. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di bagian 3 mengenai problem solving. Nah, di slide 19 ini, di sini menjelaskan problem solving itu apa sih? Problem solving adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif, menemukan solusi terhadap berbagai masalah. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di industri teknologi, di mana kita sering dihadapkan oleh berbagai masalah yang sangat kompleks dan memerlukan pemikiran kritis untuk menyelesaikannya. Dari PPT sudah dijelaskan problem solving juga kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Yang kedua ini ada komponen, meliputi identifikasi masalah, analisis, mencari solusi, dan mengevaluasi hasil. Jadi komponen itu merupakan langkah-langkah dalam problem solving ini. Di sini juga dijelaskan, kita identifikasi dulu masalahnya itu berkaitan dengan apa. Setelah ketemu masalahnya apa, kita analisis metode apa yang kita mau gunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Sudah menemukan metodenya, mari kita cari solusinya. Solusi apa yang paling efektif dalam menyelesaikan problem tersebut. Setelah mendapatkan solusinya, sudah diidentifikasi dan sudah dianalisis, mari kita mengevaluasi hasilnya. Yang mana mengevaluasi hasil itu sangat penting ya, untuk dapat mengetahui sejauh mana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Slide ke-20. Langkah-langkah dalam problem solving. Yang pertama, identifikasi masalah, mengenali masalah yang dihadapi. Yang kedua, analisis masalah, mengumpulkan data dan mencari penyebab utama. Yang ketiga, generasi solusi, menimbang beberapa opsi solusi.
Keempat, implementasi solusi, memilih dan melaksanakan solusi terbaik. Yang kelima, evaluasi, mengevaluasi efektivitas solusi dan melakukan perbaikan sekitar. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam problem solving. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang pertama itu tetap identifikasi masalah. Masalah apa sih yang mau kita selesaikan? Ketika kita sudah menemukan masalahnya, ke bawahnya itu lebih gampang. Kita udah menemukan akar. Masalah itu bagaikan akar. Analisis masalah itu seperti batang, generasi solusi itu seperti ranting, implementasi solusi seperti daun, dan evaluasi itu seperti pohon yang udah jadi ya, bunga yang udah berkembang, bermekar seperti itu. Lanjut, ada beberapa teknik dalam problem solving yang efektif. Di antaranya ialah root cause analysis, menggali sampai akar penyebab masalah. Design thinking, kebanyakan orang udah nggak asing ya dengan kata design thinking. Pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Brainstorming, teknik berkelompok untuk menghasilkan ide solusi yang beragam. Beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam problem solving yaitu root cause analysis, design thinking, brainstorming. Penjelasannya sudah saya berikan. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Di sini slide ke-22 membahas studi kasus pemecahan masalah di teknologi. Downtime server. Downtime server ini mengidentifikasi akar masalah dengan menganalisis data log atau performa. Lalu implementasikan solusi untuk memulihkan layanan. Pastikan pencegahan di masa depan dengan pemeliharaan yang rutin. Bug atau bug ini kayak pada aplikasi, digunakan strategi debugging untuk menemukan kesalahan dan pastikan komunikasi efektif dengan tim untuk mempercepat proses perbaikan serta meminimalkan dampak. Misalnya jika terjadi downtime server pada perusahaan cloud, tim akan mencari akar masalahnya, menganalisis data, kemudian setelah dianalisis datanya, kita implementasikan nih solusi yang tepat. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya keterampilan problem solving untuk mengatasi tantangan nyata di lapangan. Slide 23. Mengatasi hambatan dalam problem solving. Problem solving ini tidak selalu mudah. Kita bisa menghadapi berbagai hambatan, seperti stres, kurangnya kerjasama tim, atau ketidakpastian. Namun, jika kita bisa mengatasi hambatan ini dengan mengelola stres, bekerja sama dengan tim, dan tetap fleksibel dalam mencari solusi. Ada beberapa hambatan dalam problem solving. Mengatasi hambatan dalam problem solving. Di antaranya ialah manajemen stres, menggunakan teknik mindfulness, dan pernapasan untuk tetap fokus. Kolaborasi tim, menggabungkan pemikiran dari berbagai anggota tim. Fleksibilitas, bersedia untuk mengubah pendekatan sesuai kebutuhan. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus bisa memanage stres kita. Jangan terlalu dipikir berat. Ini gimana sih tugasnya, kalau nggak dikerjain gimana. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap tenang,
Kalau kita pusing, ya udah tinggalin aja dulu tugasnya, nggak usah dikerjain. Tinggalin dulu tugasnya, kita healing atau kemana gitu, jalan-jalan, ngopi di depan Alfamart atau Indomaret ya. Sekarang kebanyakan kayak gitu, ngopi depan Alfamart, Indomaret, kita chill dulu. Kemudian di sini kita harus kolaborasi antar tim. Kita harus bisa nih menggabungkan pemikiran-pemikiran dari berbagai anggota tim. Jangan hanya ada satu pemikiran. Justru kita semakin banyak pemikirannya, semakin banyak perbedaan dalam pola pikir, maka itu akan membentuk suatu pola yang mana itu menciptakan sebuah ide kolaborasi. Jadi saling saling menyatukan gitu, saling melengkapi dalam ide tersebut. Fleksibilitas. Jadi ya kita harus fleksibel lah dalam menyelesaikan problem itu. Nggak melulu tentang kita harus menyelesaikan problem di hari ini, enggak. Jadi kita harus bisa fleksibel. Misal kita lagi capek ya udah tinggalin aja seperti itu. Kita udah mulai masuk ke bagian penutup. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Di sini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Royhan Amir. Mau tanya, apa langkah pertama yang sebaiknya diambil jika saya ingin meningkatkan kemampuan problem solving saya dalam situasi kerja yang sering berubah? Dari saya sendiri, kalau jawaban dari saya ialah langkah pertama untuk meningkatkan kemampuan problem solving adalah dengan mengembangkan keterampilan observasi dan analisis, Mas. Jadi, mulailah dengan mencoba memahami masalah secara menyeluruh sebelum mencari solusi. Karena akar dari akar dari sebuah masalah itu ya kita harus tahu dulu nih akarnya gitu. Kalau mau menyelesaikan sebuah masalah ini kita harus tahu dulu akarnya. Kita harus punya akarnya dulu. Untuk metodenya bisa menggunakan teknik seperti root cause analysis, menemukan akar masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Selain itu juga kita harus punya fleksibilitas dengan berpikir secara kreatif dan terbuka terhadap berbagai pendekatan. Karena solusi yang efektif ini pada satu situasi mungkin berbeda, pada situasi lainnya berbeda gitu. Jadi tiap situasi itu memiliki solusi yang berbeda. Mengambil waktu untuk mengevaluasi hasil serta menyelesaikan masalah juga sangat penting. Kita harus memberikan insight tentang apa yang diperbaiki di masa depan. Memberikan perubahan pada suatu masalah tersebut. Dengan konsisten dalam berlatih, lama-kelamaan kita akan mahir dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya itu sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus uh, paham permasalahan, akar permasalahan itu tuh apa. Dan kita harus uh, memiliki metode kita mau menyelesaikan permasalahan itu dengan metode apa. Metode pendekatan apa. Seperti itu sih Mas. Apakah sudah terjawab? Baik, sama-sama Mas Amir.
Ya, gimana Mas Afrizal? Apakah ada yang ditanyakan? Cik, cik, suaranya ada nggak? Halo, 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 halo. Ya, halo, halo. Bagaimana Mas Afrizal? Oke, Mas Angga, bagaimana cara mengatasi? Gimana Mas? Suaranya terputus-putus. Mas Afrizal bagaimana? Oh, ini di teks di chat. Bagaimana cara mengatasi ketegangan atau konflik dalam tim teknologi saat terjadi perbedaan pendapat, terutama terkait solusi teknis? Baik, pertanyaannya cukup bagus. Di sini saya akan bantu jawab ya. Jadi, bagaimana sih cara mengatasi ketegangan atau konflik dalam tim teknologi saat terjadi perbedaan pendapat, terutama terkait solusi teknis? Perbedaan pendapat dalam tim itu terutama mengenai solusi teknis ya, sebagai anak teknik, adalah hal yang wajar dan bisa menjadi sumber inovasi jika dikelola dengan baik. Ada beberapa langkah, Mas, dalam mengatasi ketegangan tersebut. Langkah pertama ialah kita harus menjaga agar diskusi tetap profesional dan berbasis data. Ajak semua anggota tim untuk mempresentasikan argumen dengan fakta dan data yang mereka dukung. Jadi kita bareng-bareng ajak komunikasi satu sama lain, kita bisa mempresentasikan argumen kita masing-masing. Kita dapat menyampaikan argumen kita masing-masing. Kemudian setelah itu, fokuskan diskusi itu pada solusi yang terbaik untuk tujuan proyek, bukan pada preferensi pribadi ya. Jadi bukan karena dirinya sendiri gitu. Wah, pendapat ini nih lebih bagus, wah pendapat ini lebih bagus, enggak. Tapi kita harus cari pendapat yang paling bagus, argumen yang paling bagus untuk uh, meningkatkan hasil proyek kita. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, di mana setiap orang merasa pendapatnya dihargai. Jika konflik tetap berlanjut, Mas, Masnya bisa bertindak sebagai mediator penengah dengan mengidentifikasi titik kesepakatan dan mencari kompromi. Kayak kita harus menjadi kita harus menerima berbagai argumen orang lain. Jangan berfokus pada satu argumen saja. Dengan manajemen komunikasi yang baik, perbedaan ini tuh nanti akan berubah menjadi kekuatan tim. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, semakin banyak argumen, maka akan membuat hasil project itu menjadi lebih bagus lagi. Karena ketika argumennya terlalu banyak atau argumennya banyak, itu bisa saling melengkapi antara kelemahan satu dengan kelemahan yang lainnya. Seperti itu, Mas. Apakah sudah terjawab? Baik, sama-sama Mas Afrizal.
kita lanjut lagi ya ke PPT selanjutnya. Slide ke-24. Menggabungkan ketiga soft skill. Kombinasi leadership, komunikasi, dan problem solving memberikan dukungan yang saling melengkapi untuk menciptakan kolaborasi tim yang efektif. Studi kasus singkat ialah contoh bagaimana ketiga soft skill ini bekerja sama dalam menyelesaikan proyek teknologi. Ketika kita mampu nih menggabungkan leadership, komunikasi, dan problem solving, maka berbagai masalah apapun rintangan yang dihadapi oleh tim tersebut akan cepat selesainya, akan cepat teratasi. Seperti itu. Pemimpin yang baik menggunakan keterampilan komunikasi untuk membimbing tim mereka. Dan keterampilan problem solving untuk menyelesaikan tantangan. Apalagi di dunia industri teknologi seperti ini ya, yang mana sering banget kayak jauh dari hal teknis. Itu sih. Lanjut ke slide ke-25, mengukur kemajuan soft skill. Self-assessment, mengevaluasi diri sendiri dengan checklist keterampilan. Feedback tim, mendapatkan feedback dari kolega dan atasan. Pencapaian pribadi, dokumentasikan perbaikan yang telah dicapai. Jadi maksud dari slide ini tuh kita bisa mengukur kemajuan soft skill dengan melakukan self-assessment, meminta feedback dari tim, dan mencatat pencapaian pribadi kita. Evaluasi ini membantu kita untuk terus memperbaiki diri dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Lanjut ke slide 26. Slide 26 ini merupakan tools dan sumber daya untuk meningkatkan soft skill. Ada beberapa tools atau alat atau sumber daya untuk meningkatkan soft skill. Yang pertama itu buku. Saya beri contoh aja buku dengan judul How to Win Friends, Influence People oleh Dale Carnegie. Kemudian kita juga dapat melakukan kursus online, rekomendasi dari LinkedIn, Learning, Coursera, atau Udemy. Ikut komunitas profesional, gabung dengan grup atau komunitas di industri teknologi. Biasanya di LinkedIn, di Telegram, banyak itu. Twitter juga banyak komunikasi. Soft skill dalam bidang komunikasi atau leadership.